Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Arman Hussein dengan NIM 0402020491 dari kelas B8. Jadi pada kesempatan kali ini, untuk tindak lanjut saya sebagai mahasiswa, saya akan menjelaskan mengenai asas hukum yang telah diberikan oleh Bapak Dr. Hardianto Janggi SHMH selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu hukum pada video ini. Langsung saja pertanyaan yang pertama, apa fungsi asas hukum dalam hukum dan asas hukum dalam ilmu hukum? Fungsi asas hukum dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Sedangkan fungsi asas hukum dalam ilmu hukum hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum positif. Pertanyaan yang kedua adalah sebutkan 10 asas hukum dan uraikan apa yang dimaksud dalam asas hukum tersebut. Yang pertama adalah asas lex superiori derogat legi interiori. Jadi asas ini menjelaskan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi ketika terdapat dua perundang-undangan yang sama, maka undang-undang yang lebih tinggilah yang kemudian menjadi acuannya. Jadi dalam penegasannya, undang-undang yang lebih tinggilah yang akan menyampingkan yang di bawahnya. Yang kedua adalah asas lex sura certamen scripta. Jadi asas ini menegaskan bahwa undang-undang itu bersifat memaksa. Jadi dalam hal peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh legislatif atau eksekutif, maka terhadap pemberlakuan atau pelaksanaannya itu bersifat memaksa. Memaksa dalam artian apa? Dalam artian memaksa kepada semua orang untuk tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan tersebut. Asas yang ketiga adalah asas pacta sunt servanda. Jadi asas ini adalah sebagai suatu dasar bagi para pihak yang melakukan suatu perjanjian, maka terhadap hal yang sudah diperjanjikan atau disepakati, maka itu menjadi undang-undang bagi mereka. Asas yang keempat adalah asas gens straf sonder schuld. Asas ini adalah asas yang menegaskan bahwa tiada hukuman tanpa kesalahan, dalam artian bahwa seseorang itu dihukum harus karena mempunyai kesalahan yang nyata yang telah ia lakukan. Jadi ketika dia tidak memiliki kesalahan, maka ia tidak akan diberi hukuman. Dan yang kelima adalah asas iedereen wordt de wet kennen. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang dianggap telah mengetahui hukum. Jadi ketika suatu perundang-undangan telah dilembar negarakan oleh negara, maka undang-undang itu dianggap telah diketahui oleh seluruh warga masyarakat. Yang keenam adalah asas testimonium de auditur, yaitu kesaksian dapat didengar dari orang lain. Jadi dalam hal suatu kesaksian dapat mendengarkan terhadap kesaksian bagi orang lain juga. Dalam hal ini, saksi itu adalah orang yang telah mengetahui secara pasti terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi. Dan asas yang ketujuh adalah asas jur cogen. Asas ini adalah sebuah norma yang memiliki keutamaan dibanding dengan norma-norma lainnya. Jadi, ketika suatu perundang-undangan dalam pasal-pasalnya mengatur suatu norma-norma yang memiliki suatu nilai keutamaan, contoh norma ini seperti genosida, diskriminasi sosial, dan lain-lain. Selanjutnya, asas yang ke-8 adalah asas nullum crimen nulla poena sine lege. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada kejahatan tanpa perundang-undangan yang mengaturnya. Jadi suatu peristiwa atau perbuatan yang terjadi di masyarakat itu dianggap sebagai suatu kejahatan apabila telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Jadi apabila kejahatan itu belum diatur oleh undang-undang, maka suatu peristiwa tersebut belum merupakan sebuah kejahatan. Yang kesembilan adalah asas erga omnes. Asas ini menjelaskan bahwa keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Ketika sifatnya mengikat, maka keputusan pengadilan harus diterapkan dan harus dilaksanakan karena sifatnya adalah mengikat. Dan yang ke-10 adalah asas ultimum remedium. Asas ini menegaskan bahwa suatu proses pengadilan merupakan proses akhir. Maksudnya adalah dalam hal suatu perkara, maka ada baiknya diselesaikan dengan hukum-hukum lainnya terlebih dahulu. Contohnya seperti dalam hukum administrasi atau musyawarah mufakat, sebelum kemudian melakukan proses hukum di pengadilan. Jadi, mengutamakan dulu dalam hal proses penyelesaian di luar proses pengadilan.